Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita hingga pada saat ini kita masih diberikan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Rita Aprilia, mahasiswi Universitas Terbuka UPBJJ Malang, Prodi PG PAUD dari Pokjar Musi Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, akan menyampaikan sebuah gagasan yang berjudul dampak positif dan negatif dari pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan agar setiap sekolah melaksanakan pembelajaran secara daring atau dalam jaringan mulai tanggal 16 Maret 2020. Kegiatan tatap muka ditiadakan dan seluruh peserta didik belajar dari rumah. Pembelajaran daring atau dalam jaringan merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa. Tetapi, kegiatan pembelajaran dilakukan secara online dengan perangkat handphone atau laptop yang disambungkan dengan jaringan internet. Guru dapat menyampaikan kegiatan pembelajaran kepada peserta didik menggunakan aplikasi seperti WhatsApp, Zoom, ataupun aplikasi-aplikasi lain sebagai media pembelajaran. Guru harus memastikan kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik meskipun kegiatan dilakukan dari rumah. Namun demikian, dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melakukan pembelajaran secara daring, ada dampak positif dan negatif yang ditimbulkan. Di antaranya adalah dampak positifnya. Dampak positif yang pertama adalah anak memiliki banyak waktu bersama keluarga. Sebelum ada pandemi COVID-19, kegiatan pembelajaran berlangsung secara normal. Peserta didik belajar di sekolah dari pagi hingga siang atau sore. Namun, setelah ada virus corona merebak, kegiatan pembelajaran tatap muka ditiadakan dan diganti dengan pembelajaran daring, di mana seluruh aktivitas pembelajaran dilaksanakan dari rumah secara online menggunakan jaringan internet. Guru memberikan tugas kepada peserta didik melalui pesan WhatsApp ataupun aplikasi lain untuk dikerjakan di rumah. Setiap hari dalam mengerjakan tugasnya, peserta didik didampingi oleh orang tua. Ini dapat menambah kedekatan antara anak dan orang tua karena mereka memiliki banyak waktu untuk bersama. Dampak positif yang kedua adalah metode belajar yang variatif. Sebelum ada pandemi COVID-19, kegiatan pembelajaran hanya dilakukan di dalam kelas. Guru memberikan tugas-tugas dari buku-buku pelajaran saja. Namun setelah ada pandemi COVID-19 ini, kegiatan dialihkan dengan pembelajaran secara daring. Guru memberikan tugas melalui online lewat pesan WhatsApp. Ini bisa dikatakan sebagai metode belajar yang variatif. Kemudian dampak positif yang ketiga adalah meningkatkan kreativitas dari guru. Kegiatan yang monoton karena pembelajaran dilaksanakan hanya di dalam rumah pastinya membuat anak-anak bosan. Anak pun kadang menjadi malas untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Mau tidak mau, guru dituntut untuk memberikan pembelajaran yang menarik bagi anak. Misalnya melalui video-video yang menarik ataupun dengan kreasi media-media pembelajaran yang menyebabkan anak bersemangat untuk belajar. Kreativitas dan inovasi-inovasi baru dari guru ini bisa menyebabkan rasa senang pada diri anak, kemudian mereka menjadi bersemangat untuk melakukan kegiatan walaupun berjalan secara daring ataupun dalam jaringan. Dampak positif yang keempat adalah anak dapat mengeksplorasi teknologi. Dalam metode pembelajaran secara daring atau jarak jauh pasti memerlukan perangkat-perangkat seperti HP,
HP ataupun laptop. Nah, anak-anak yang sebelumnya belum memahami tentang penggunaan perangkat-perangkat tersebut, akhirnya mereka harus belajar untuk mengeksplor penggunaannya dan memahami aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan dalam pembelajaran jarak jauh. Kemudian dampak positif yang kelima adalah rasa nyaman untuk belajar di rumah. Nah, pembelajaran secara daring yang dilaksanakan di rumah dirasa begitu nyaman karena tidak terasa kaku seperti pembelajaran di dalam kelas. Nah, selain itu juga bisa dilakukan sambil mengerjakan pekerjaan yang lain yang ada di rumah. Orang tua juga bisa memantau aktivitas anak dalam melaksanakan pembelajaran yang sedang berlangsung secara daring. Dampak positif yang keenam adalah pembelajaran daring difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, sehingga terjadi peningkatan keterampilan yang dimiliki oleh anak. Pembelajaran daring tidak hanya memberikan tugas-tugas dari buku-buku pembelajaran, namun juga fokus pada pendidikan kecakapan hidup dengan mengembangkan keterampilan yang dimiliki oleh anak. Misalnya, dengan pemberian tugas-tugas untuk membantu orang tua, kemudian tugas untuk beribadah selama di rumah, kemudian tugas untuk demonstrasi membuat menu masakan atau minuman, dan lain sebagainya, yang kemudian dari hasil belajarnya anak didokumentasikan lalu dikirimkan kepada guru untuk dinilai. Nah, itu tadi adalah dampak positif yang ditimbulkan dari pembelajaran secara daring. Lalu, apa dampak negatifnya? Dampak negatifnya yang pertama adalah penurunan capaian belajar. Nah, pembelajaran secara daring ini menyebabkan capaian belajar menurun karena sebenarnya anak itu lebih memahami jika diterangkan oleh gurunya secara langsung, seperti pada waktu pembelajaran tatap muka dahulu. Nah, tetapi setelah ada pandemi COVID yang dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh, anak-anak hanya belajar melalui video, melalui buku-buku bacaan, buku pembelajaran, dan hanya dari penjelasan orang tua saja. Nah, kadang anak pun menjadi malas untuk mengerjakan tugas-tugas dari gurunya. Nah, setelah anak malas untuk mengerjakan, orang tua kadang mengambil alih tugas-tugas tersebut lalu dikerjakan oleh orang tua. Nah, dengan tindakan orang tua tersebut, anak pun menjadi semakin tidak paham dengan materi pembelajaran. Nah, inilah yang menyebabkan penurunan capaian belajar. Kemudian, dampak negatif yang kedua adalah adanya tindakan kekerasan di rumah. Nah, pada saat pembelajaran daring, anak mengerjakan tugas dari guru dengan didampingi oleh orang tua. Namun, kadang anak itu tidak paham akan penjelasan yang diberikan oleh orang tua. Nah, inilah yang kadang membuat orang tua marah kepada anak dan bahkan bisa terjadi kekerasan kepada anak. Dampak negatif yang ketiga adalah gangguan akses internet. Nah, pembelajaran daring tidak lepas dari jaringan internet. Nah, kadang koneksi dari jaringan internet itu sering terkendala. Misalnya bisa karena cuaca, bisa karena letak geografis si pengguna yang mungkin berada di daerah pedesaan terpencil atau mungkin di daerah pegunungan yang sulit untuk mendapatkan signal. Nah, untuk mengerjakan dan mengirimkan tugas dari guru butuh usaha lebih, misalnya dengan mendatangi daerah-daerah yang mempunyai signal lebih kuat atau bisa mendatangi warung-warung wifi. Nah, inilah yang menyebabkan pembelajaran daring tidak berjalan secara optimal. Dampak negatif yang keempat adalah menambah pengeluaran untuk membeli kuota internet. Nah, pembelajaran daring ini membuat kita mau tidak mau harus memenuhi kebutuhan akan kuota internet. Nah, bagi anak yang berasal dari keluarga yang berkecukupan, tentu itu tidak masalah bagi mereka. Tapi jika anak itu berasal dari keluarga yang kurang mampu, nah pasti itu menjadi beban bagi orang tuanya, karena sebelumnya uang yang harus digunakan untuk keperluan rumah tangga akhirnya harus dialihkan untuk membeli kuota internet.
Dampak negatif yang kelima adalah anak kurang bersosialisasi. Nah, kondisi di mana pembelajaran hanya dilakukan di dalam rumah membuat anak-anak tidak boleh berangkat ke sekolah, dan di rumah itu mereka hanya bertemu dengan orang tua dan saudara-saudaranya saja. Nah, hal ini menyebabkan mereka tidak bisa mengakses dunia luar, tidak bisa bersosialisasi dengan dunia luar, yang akhirnya bisa juga menyebabkan tekanan mental pada anak. Dampak negatif yang keenam adalah penyalahgunaan HP atau laptop untuk bermain game online. Nah, demi kelancaran kegiatan pembelajaran secara daring, maka dibutuhkan HP Android atau laptop untuk mengerjakan dan mengirimkan tugas kepada guru. Namun, alih-alih mengerjakan tugas, anak-anak justru menggunakan HP-nya itu untuk bermain game online. Nah, bahkan terkadang mereka pun sudah tidak fokus lagi dengan tugas yang diberikan oleh guru karena sudah terlalu asyik dengan game online yang dimainkannya. Dampak negatif yang ketujuh adalah ancaman putus sekolah. Nah, pembelajaran daring yang berlangsung cukup lama ini bisa menjadi ancaman anak putus sekolah. Nah, COVID-19 ini telah memberikan dampak yang luar biasa bagi seluruh sektor, termasuk sektor ekonomi. Nah, anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu harus membantu orang tua mereka untuk mencukupi kebutuhan perekonomian. Nah, hal tersebut dikhawatirkan bisa menjadi ancaman putus sekolah bagi mereka. Nah, itulah tadi dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Nah, dengan demikian bisa kita ambil kesimpulan bahwa pembelajaran daring yang ditetapkan oleh pemerintah guna mencegah penyebaran virus corona memiliki dampak negatif dan positif. Nah, diperlukan kerjasama antara guru, siswa, dan juga orang tua agar pembelajaran daring bisa berjalan lebih efektif lagi. Tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kegiatan pembelajaran bisa berlangsung normal seperti sedia kala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.